hipnoterapi pada pasien-pasien paliatif gitu ya, palliative care dan pasien-pasien menjelang ajal juga ini juga ada gitu ya. Saya 2 kali diminta untuk menterapi, memberikan sugesti pada pasien yang menjelang ajal. Yang pertama dengan kanker, yang kedua saya lupa sakitnya, tapi dia dirawat di ICU gitu ya, dengan komplikasi tentunya gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien diabetes, pasien-pasien yang mudah tersinggung, tadi lawannya kan tersinggung itu berarti dia tegang. Tegang itu bisa berbagai macam hal, akumulasi dari emosi yang begitu banyak berpendam gitu ya. Bisa juga dari apa namanya? Kecewaan dia pada dirinya, bisa juga dari prosedur yang terjadi dan dia nggak terima gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien seperti itu apa? Senyum itu menghibur. Jadi kita berikan senyuman terlebih dahulu gitu ya. Yang pasti lakukanlah dengan senyum, mau kita rawat lukanya, mau kita berikan apa namanya tindakan apapun, tetaplah tersenyum gitu. Karena pertama senyum itu adalah hipnosis yang luar biasa yang bisa menghipnotis orang lain. Coba aja kalau kita senyum, orang juga akan senyum sama kita gitu ya. Yang kedua, ketika kita tersenyum, otomatis kita sendiri apa namanya membentengi diri kita dari emosi negatif dari orang lain. Yang kedua, kita sendiri menularkan emosi positif ke orang lain. Jadi yang pertama kali dilakukan, hipnosisnya adalah senyum dulu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dekati dia, gitu ya. Pahami apa yang dia rasakan, gitu. Kalau memang dia punya penyakit kanker atau penyakit gula, diabetes dan lain-lain, kita pahami itu dan kita juga punya rasa empati bagaimana kalau kita berada di kondisi itu. Dengan cara seperti itu apa yang terjadi, frekuensi kita dan frekuensi si orang itu akan sama. Nah, ini hipnosis itu akan sangat masuk ketika frekuensi kita sama frekuensi dia sama. Ketika frekuensi kita empati sama dia, dia akan merasakan orang marah dalam kondisi emosi gitu ya. Dia juga akan peka terhadap emosi yang dirasakan orang lain. Kalau dia bersama orang yang tulus, marahnya akan mereda dengan sendirinya gitu. Jadi yang teman-teman harus lakukan, pertama samakan dulu frekuensi, yang kedua ajak dia untuk relaksasi. Pada saat kita mau lakukan tindakan, Bu sambil tarik nafas dalam, Ibu tutup mata saja, rileks, santai. Apapun yang saya lakukan di sini, ini adalah demi kebaikan Ibu. Jadi persepsinya dirubah dulu tuh, ajarkan ke pasien bahwa apapun yang kita lakukan, tindakan yang diberikan itu adalah demi kebaikan diri dia, dan kita minta kerjasamanya, Bu. Ibu pengen sembuh kan? Apapun yang saya lakukan, saya peduli sama Ibu. Mungkin ada rasa apapun yang nanti terjadi gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngomong nggak nyaman juga gitu. Nanti mungkin ada nyeri dan lain-lain. Itu lebih baik dihindarkan. Jadi lebih enak ngomongnya apapun nanti yang terjadi, apapun yang Ibu rasakan gitu. Itu memang berupa proses yang memang harus kita lalui. Jadi dan proses itu pada dasarnya untuk menuju ke arah kesembuhan. Jadi kita sama-sama berusaha ya Bu. Dengan sama-sama berusaha, kita ngomong sama-sama berusaha, sebenarnya kita sedang membagi, ini sugesti untuk membagi bebannya dia yang menyebabkan marah, tersinggung dan lain-lain, sehingga terbagi dua tuh bebannya gitu. Setelah itu biasanya enak tuh pasien, kita kasih tindakan nyaman gitu ya. Kasih tindakan dia lebih lebih nurut sama kita. Itu yang biasanya saya lakukan karena saya kurang lebih 3 tahun di kelas 3 bedah dalam gitu ya. Menangani nyeri gitu dan divisi nyeri juga gitu dan di Rumah Sakit Marzuki Madi juga saya bertugas di ruang VIP gitu yang berhubungan dengan penyakit fisik plus jiwa gitu. Diabetes tapi ada depresi kayak gitu. Itu biasanya saya pendekatannya seperti itu. Ketika udah seperti itu dia akan mudah tersugesti oleh kita. Kenapa? Karena dia nyaman. Karena dia merasa oh, ini perawat ini ngerti saya, perawat ini peduli sama saya. Karena apa? Frekuensinya udah disamain dulu. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan hipnosis. Sisanya baru kita bisa lakukan pada saat apa namanya tindakan kita bisa sambil hipnosis, relaksasi, tarik napas dalam, tutup mata dan tidur istirahat gitu ya, biarkan diri kamu nyaman sambil kita lakukan tindakan. Berlaku juga untuk sunat juga bisa, untuk hal-hal yang berhubungan medis juga bisa. Kurang lebih seperti itu.